Nubilemi, nubilemi kami, nubilemi. Kembali lagi di Nobel Podcast, podcastnya Nobel and Me, di mana suatu saat nanti kita akan mendapatkan Nobel. Closing. Tepuk tangan. Ini sangat hambar sekali ya. Hambar. Karena nyawa tak boleh. Ngomong-ngomong masalah hambar. Ada kayak yang kosong ada kita kan gak penonton. Kamera satu aja kan gitu. Iya. Kamera satu aja. Audio pun kita kada mumpuni gitu. Kayak hambar banget. Cuman ya kita coba isi-isi seorang aja lah ya. Asik. Tapi ngomong-ngomong masalah hambar, pertanyaan dari dahulu lah. Udah tuh pertanyaan dari dahulu. Bakisa Banjar nih. Bakisa. Bakisah. Bahasa Banjar berarti. Bahasa Banjar kah? Kita Indonesia kah atau Kamu Indonesia ulang pulang nih. atau Prancis? Berarti Banjar ya, potong aja tadi. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar, guys. Berarti ulun kesannya yang aku hitam atau yang unda. Mbak aku bikin dikit lah. Aku yang ya. English please. I don't understand what are you. Kadang menurut ini kiep tadi nyambungnya anjir. Masalah hambar. Hambar. Ngomong-ngomong masalah hambar nih. Menurutku lah, aku tuh bisi pertanyaan mulai bahari itu yang kada pernah terjawab lah. Uyah tuh kita tuh rasanya apa? Hambar. Hambar corona ya. Kan tadi pas ngomong hambar. Masin. Masin. Kan rasa. Masin minum. Asin. Ngomong-ngomong masalah itu, yang masih ada di kepalaku itu adalah kata asin itu datang di mana? Itu nah, bukan kami bisa menjelaskan. Aku tuh kalau tahu. Dimulai dari Babang. jabatan paling tinggi. Kata asin asal muasal. Berarti kamu ya. Jadi lo mungkin lah ini bukan teori datang dari mana atau ini sebuah ilmu dipelajarkan atau dipelajari di mana, ini bukan, ini mungkin pendapat aku aja lah. Kata asin itu mungkin itu sudah sejak dari dahulu nenek moyang kita Orang Laut. bukan nenek moyang kita itu Jok sampah. tapi di laut kan ada garam. Nah. Garam itu asalnya dari laut. Nah, iya makanya itu. Makanya masih nyambung ke laut. Iya. jadi mungkin kenapa dinamakan asin, mungkin itu sudah dari dulu nenek moyang kita yang merasakan bahwa garam itu asin. Nah, cuman kita yang masih jadi pertanyaan, kata asin Asal itu muasalnya. muasalnya dari mana? Dalam bahasa Yunani, asin itu Oh ya. Asik. Asin artinya as. asin. A. Jadi S. apa? Sayang. Itu masih berlaku kan? In. A aku. S sayang. In. Indonesia. Lanjut. Ke distrik bro. Beda tapi harusnya bukan Indonesia. Waduh. Itu bahaya. Nah, jadi asin ini atau masin dalam bahasa Banjarnya itu adalah sebuah kata yang dipakai dalam mencicipi rasa. Nah, yang jadi pertanyaannya dari keawalan kita tadi nih teh. Dari di sana juga. Keluar asli. Itu asal muasal katanya datang dari mana sehingga dinamakan atau diberi nama asin. Padahal kan bisa aja tuh teman-teman, kawan-kawan, sanak-sanakku berkataan Di sana. itu tidak kita namakan asin, tapi kita namakan manis. Nah, sekarang buat dari detik sekarang kita namakan asin itu manis gimana? Tapi tidak semanis minatinya. Nah, saya menantinya lo yang lain masin. Ambil. Nah, jadi mungkin itu adalah sebuah nama yang munculnya itu ada dari sebuah ide. Nah, bagus, free jeng digaji nih. Bagus. Boleh. Bagus. Kan teman lagi yang lain. Apa itu? Wah, potong gaji. Alasan.
Tadi sudah nyambung bang. Lanjutkan. Nah jadi itu semua muncul daripada ide. Ide memperoleh dari suatu penglihatan kita dan juga pemikiran kita, sehingga menunjukkan sebuah gagasan, sebuah ide. Jawaban siapa nih itu? Teman-teman tadi. Asapinan dulu. Ya Pak, karena menurutku lah ide ini datangnya mana Bapak? Pikir. Bro. Kan boleh nggak boleh? Bro. Karena menurutku lah ngarangnya ide itu datangnya tanpa diduga-duga. Ini jatuh ke agama ada sih. Takut saya takut. Karena menurutku lah ngarangnya ide itu model kayak abstrak kan, tiba-tiba datang. Kita kan tahu itu ide atau apa kan. Tapi menurut Bu Hanikam nih, karena aku yang bingung kan bunga. Kita tahu bahwa itu ide itu kayak apa caranya? Ini Mang Kenapa Jabis. kau pulang? Coba ini pemirsa. Bisa. Kayak apa Mang Jabis? Kalau menurut Menjadi- aku lah, bagaimana cara kita mengetahui itu sebuah ide itu mungkin dari pikiran kita. Iya kan? Jelaskan dulu, dia ketawa. Iya kan dari pikiran kita Ya. untuk mengelola apa yang kita pikirkan dan kita buat jadi sebuah ide. Itu kalau menurut aku. Kalau menurut kamu? Kalau menurut kamu? Agak cringe ya. Kalau menurut saya tadi apa pertanyaannya? Ikam. Ide Ide itu munculnya dari mana? Ide lu Bagaimana? kada itu tuh kita tuh tahu bahwa itu ide atau kada itu di mana dia? Soalnya aku kan bingung nih. itu ide itu apa tadi pertanyaannya? Itu uang apa? Itu bisa disebut ide. Nah, Kenapa? itu tuh kita tuh tahu dari mana bahwa itu ide. Jangan-jangan itu cuma imajinasi yang lintas saja, gitu. Cuman lewat gitu. Soalnya kan otak kita ini kan berjalan sangat abstrak. Itu. Kalau menurut saya sebagai seorang pakar kebersihan di sini, Nah, saya tukang cuci piring. Saya tukang jaga parkir. wah ini menjadi peran masing-masing anjir. Nah, kamu apa? Mau aku coba. Masih tidak bisa. Kalau menurut Tukang anak saya, galon. nah iya. Gimik. Kalau menurut saya kita tahu itu apakah ide atau bukan itu dari, kalau menurut saya kita mungkin prolog dulu, pembukaan dulu. Kalau menurut saya ide itu hampir sama seperti ilmu. Ilmu itu bisa kita terapkan, ilmu itu bisa kita praktekkan, ilmu itu bisa kita jabarkan, ilmu itu bisa kita luaskan. Sama seperti ide. Kalau misalkan ide ini bisa kita kembangkan, ide ini bisa kita ilmukan di kehidupan kita, dan ide ini bisa kita eksekusi menjadi sebuah bentuk media yang lebih luas, itu mungkin disebut ide. Itu mungkin dari pakar kebersihan. Benar ya, apa menikam nih Han? Enggak biar. Ya Pak, menurut kamu, aku perlu banyak referensi. Oke. Jadi tadilah kita ini membahas ide lah. Ibu juga Nah, ide atau ode. ide. Oh, Tadi ide. lo tadi Goblok. kata Bang Ibnu tadi bisa saja itu bukan ide, tapi adalah salah satu imajinasi kita karena dalam kepala kita ini sifatnya adalah abstrak. Nah, jadi kalau menurutku bagaimana kita mengetahui bahwa itu ide? Nah, kan tadi sudah Bang Ibnu jelaskan atau Bang Ibnu sanggah bahwa bisa jadi itu bukan ide, tapi hanyalah imajinasi. Nah, kalau menurutku pribadi, menurut aku sorangan, itu bisa kita sebut ide ketika mungkin tadi imajinasi kita berpikir sangat abstrak, tapi ada salah satu yang kita pikirkan dari keabstrakan tadi menjadi sebuah hal positif. Nah, sehingga bisa dijadikan ide. Jadi semua yang abstrak itu belum tentu ide, dan semua imajinasi belum tentu ide.
Jadi ada hal yang positifnya dulu. Nah, Tapi kan sini. Tapi dari mana kita tahu itu positif atau negatif? Contohnya seperti ini. ini pernah kita bahas ini. Ini kita ulang sini. Mungkin sebenarnya beda. Kayak gini, misalkan ada sebuah pemikiran kita harus mengkudeta ketua misalnya. Ada seseorang yang ini kan contoh misal tuh ada tuh dapat pemikiran tuh kan, itu sebuah pemikiran muncul terbesit kita harus mengkudeta ketua, misalkan ketua apa gitu kan, misalkan ketua Nubilemi misalkan. Nah itu kalau tidak ada ketuanya kita harus mengkudeta ketua Nubilemi. Nah ada orang yang beranggapan setuju untuk mengkudeta, ada yang menolak. Nah kira-kira kenapa dua orang ini bisa beda pemikirannya? Kan tadi membahas masalah positif dan negatif. Ya. Nah, apakah itu adalah ide yang positif atau ide yang negatif? Karena setiap yang kita tahu selama ini kan, entah itu argumen atau apa, pasti ada pro kontranya. Iya. Otomatis kan di satu sisi ada yang menganggap itu positif, ada yang menganggap itu negatif. Tapi sebenarnya kenapa gitu? Ada yang beda pendapat. Iya. Oke, jadi begini ya, kawan-kawanku, sanak-sanakku, sahabatan. Sebelum ulun jelaskan atau aku jelaskan, buat Sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, kita harus mensupport Project artis. Karena kita nih sebuah support system artis gitu. Jangan lupa subscribe channel Ayu Ting Ting, channel Robby Oncon. Ngapain sih gitu-gitu, ngapain? Daripada promosi channel sendiri. Oke, jadi kita beralih kepada pembahasan mengapa tadi ada Positif dan negatif. positif dan negatif, ada yang berpandangan positif, ada yang berpandangan negatif. Itu mengapa dan munculnya dari mana? Nah, berarti kan kita simpulkan di situ bahwa setiap masing-masing kepala itu beda-beda isinya di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga muncul dari pemikiran bahwa yang si A itu memperjelaskan atau berpendapat bahwa ini adalah hal positif, dan si B berpendapat bahwa yang ini adalah hal negatif. Nah, berarti di situ kita simpulkan bahwa masing-masing kedua individu tadi ini adalah memiliki sudut pandang masing-masing. Nah, jadi dari sudut pandang masing-masing, situlah tercipta yang namanya pro dan kontra atau positif dan negatif. Bukan namanya bis. Tadi kan katanya ide itu adalah hal yang kita pikirkan dan kita lakukan, kita terapkan di hal yang positif. Kalau hal yang negatif berarti bukan ide. Nah, kalau menurut pandangan aku pribadi, hal yang positif itu adalah ide. Hal yang negatif mungkin saja itu bisa ide juga. Cuman kebanyakan tidak mungkin orang ini mengambil ide yang tanda kutipnya negatif. Nah, makanya kebanyakan itu ide ini munculnya itu pasti hal yang positif. Nah, biasanya kalau yang hal negatif itu bukanlah sebuah ide yang itu yang munculnya. Kebanyakan yang positif itu yang disebut ide. Nah, mungkin untuk lebih jelas lagi itu bisa kita pertanyaan lagi kepada Bang Ibnu. Loh, kok nanya saya? Asumsi. Subscribe channel itu asumsi. Ada channel itu asumsi namanya. Asumsi dengan Ada. Karena menurutku kayak bilang, mau itu negatif positif, soalnya aku kan karena terlalu tahu nih. Positif, negatif. Iya, positif negatif itu apa geraknya positif. Soalnya menurutku kan ada positif negatif itu ada benar salah tuh ada. Menurutku. Soalnya kan saya bukan orang matematik ya, saya bukan orang yang sistematis, jadi saya kurang tahu. Karena menurut saya netral lah. Tapi ngemeng-ngemeng nih masalah komen kok sampah sekali di sini. Wah, Ada komen nggak? kayak ini komen diputar. masalah Pusing tuh komennya tuh, diputar-putar. Pusing komen berubah diputar. sejak ini bro. Karena ada konteks komen. Apa tadi ya? Masalah positif negatif.
Iya, positif negatif. Menurutku malah ide yang keren itu malah ide yang negatif. Karena menurutku lah imajinasi itu kada boleh dikekang. Biarkan seliar-liarnya. Baru nanti positifnya si ide yang liar tadi, yang dibilang negatif tadi, di filter sama yang si ide apa sih gimana sih ya? Gitu lah. Jadinya gini nih. Kok bingung sendiri? Rokok. Gini. Misal Lato-lato. lato-lato. Oh, ya. Misalkan sebut lagi nih. Saya beli kopi. Kopinya ini mereknya nggak jelas. Nggak jelas. Apa? Contohnya nggak jelas. Oh berarti printernya rusak itu bang. Nah, nggak jelas tuh. Jelas Ya, mungkin. Apa brand kopi yang nggak jelas? Brand kopi saya sendiri. Kebetulan saya nggak bikin kopi. Brand yang sudah besar ada yang nggak jelas lah. Ya kan. biar langsung pick kali. Semua brand kopi itu menurut saya jelas. Kalau nggak jelas, nggak bisa beli. Sulit ya. Kopi kok. Nah itu. Hah? Kopi kok. Itu brandnya tuh. Aduh. Sebenarnya. Aduh. Iya. Jadi misalkan kopi ini beli kopi ya. Ini kopi jelas. iya misalkan. Yang nggak jelas tuh brandnya kopi tapi isinya teh. Tuh nggak Nggak jelas. jelas ya. Nah, Jelas tuh. dari itu misalkan kita beli Kopi. sebutlah bungkusan si kopi ini bagus, gitu jelas lah. Nah, Tapi setelah diminum, oh kok rasanya teh. Nah, itu yang maksud saya. Maksudnya itu kan apa? Kita mengimajinasikan bahwa si kopi ini mungkin rasanya kopi. kayak pada umumnya lah, kopi susu pada umumnya. Ternyata pas diminum, oh teh ini. Teh. Kan artinya ini sebuah hal yang salah ya. Tapi kalau ini kayaknya saya salah ngomong ini. Apa tadi gimana? Intinya gini. Negatif mau orang bilang yang salah itu negatif, yang benar itu positif. Kan ini masalah benar dan salah, negatif dan positif ya. Kalau kita bilang produk ini jelas, tapi isinya yang nggak jelas gitu. Jualnya kopi tapi isinya teh. Itu kan udah jelas tuh ya. Iya. Nah, saya pikir itu malah hal yang bagus karena kita menemukan rasa baru. Sih. Rasa baru kayak, oh kok rasanya teh. Alhasil kita malah jadi berpikir, ternyata apa ya? Alfurqon. Ini antara Alfurqon. dua sih ya, antara dua ya. Alfurqon. Enggak. Maksudnya antara dua kayak Beda. ini antara bagus diambil secara positifnya ya kayak oh lucu juga nih bungkusnya kopi tapi isinya teh nih, iya kan, lucu nih. Tapi bakal jadi negatif kalau pikirnya gini, loh kok isinya teh gitu, ini menipu, iya pembodohan gitu. Jadi selalu ada beberapa sudut pandang lah menurut saya ya masalah Salah kopi. ide tadi, Sama ide kopi. positif dan negatif. Jadi intinya kayaknya nggak masuk ya, analogi macam apa ini? Saya bingung. Saya tiba-tiba bukan kepala nih. Iya. Efek bikin konten jam 6 sore. Kita ulang lagi kontennya. Intinya Udah, ujungin intinya gitulah menurutku ide yang keren itu malah ide yang negatif. Kalau menurutku hal yang negatif itu adalah hal yang liar. Yang liar malah keren. Dan yang liar ini positif bagiku. Nah, ini adalah salah satu contoh simulasi dari pembagian pro kontra tadi. Babang Rian tadi beranggapan kalau ide itu harus bermuatan positif. Tapi sedangkan apa tadi pakar apa sih sama Anda siapa? Tukang cuci piring. Tukang cuci piring tadi bilang kalau misalkan ide yang buruk itu adalah ide yang bagus. Nah, dan jadi pertanyaannya adalah kenapa sang pencuci piring memilih ide yang negatif untuk Jadi menghasilkan yang bagus, dan sedangkan si siapa nih tukang parkir memilih ide yang bagus, yang itu yang bisa dinamakan ide itu. Kenapa jadi bisa beda? Kenapa bisa beda dua pemikiran ini? Ini saya ambil dari kata-kata teman saya ya. Apa? Malam tadi teman saya, soalnya kamu bahas hal ini juga emang tadi.
kata teman saya, ide itu datangnya dari apa yang pernah kita lihat dan apa yang pernah kita lakukan, yang diproses oleh otak, yang dieksekusi oleh badan. Kata teman saya seperti itu. Terus kenapa kita berbeda? Mungkin ini agak masuk ke logis ya, kata teman saya ini, walaupun gitu. Ya, orangnya gitu. Apa referensi dari Rian sama referensi saya beda. Nah. Misalkan maaf. Nah, Rian referensinya suka baca buku politik misalkan. Ya, suka baca buku majalah Bobo. Suka baca buku gambar. Buku gambar. Itu gambar. alhasil apa yang pernah kita lihat itulah yang kita imajinasikan. Ya. Makanya itu berbeda karena referensi Iya. bisa jadi jikalau referensinya sama bisa jadi sama apa yang dibayangkan. Bisa. Karena kita gini. Bisa jadi kita juga. Iya, karena menurut saya menurutku Aku adalah gini deh, kita jokes internal ya. Sebutlah kayak jangan nang bahaya. kan nggak tahu. Nah, sebutlah kayak gini. Angka prima. Kita cuma nyebut satu huruf. A, B, C, D, E, F, G misalkan gitu ya. Kita sudah tahu, oh arahnya ke situ. Nah, iya. itu juga karena kita referensinya sama. Kita pernah melihat hal yang sama, melakukan kegiatan sama. Jadi apa yang kita imajinasikan itu sama. Menurut saya gitu. Terus kenapa berbeda? Karena referensinya beda. Ya. Nah, karena yang sebenarnya sudah dibahas juga Mam tadi. Mantap juga apa sih? Kalau dari ujar nih ada kayak apa sih nya tuh filsuf juga, habis itu apa nih ilmuwan juga Karl Marx namanya masalah kuantum kayak itu. Ujar nih otak manusia itu mirip seperti komputer kuantum. Komputer kuantum itu apa? Silakan cari sendiri. Terlalu panjang untuk menjelaskan. Pokoknya intinya sebuah komputer yang apabila ada dua pilihan, ada dua pilihan misal kiri dan kanan, komputer itu otomatis memilih keduanya. Nah, otak kita hampir seperti itu. Misalnya kayak tadi tuh, ide itu sebenarnya apakah ide yang bagus itu ada ide yang positif atau ide yang negatif? Otak kita sebenarnya sudah memproses, kita menyetujui dua-duanya, tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik, cuma ada ide. Cuma ada satu ide nih, cuman ya tadi tuh dari referensi otak kita itu seperti mengkomputerisasi, memproses. Kita menyetujui dua hal ini. Ide yang bagus itu harus ide yang liar, dan ide yang bagus itu adalah ide yang terterapi misalkan. Cuman otak kita ini memproses dari pengalaman yang tadi tuh, dari penglihatan, dari referensi, itu yang disebut sebagai pemantik kalau menurut saya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya nih, ide itu sebenarnya sudah ada sejak kita lahir. Ide itu sudah ada sebenarnya dalam pikiran kita tanpa kita sadari, di alam bawah sadar kita. Anggapannya seperti rumput laut di bawah lautan. Kita mau mengambil rumput laut itu perlu alat kan. Nah, alat inilah yang disebut pemantik. Pemantiknya entah dari referensi, entah dari buku pemantiknya. Dan ide dalam kepala kita ini tidak akan berkurang. Justru semakin bertambahnya usia akan semakin bertambah. Mungkin itu. Oke, kali ini sudah jelas ya guys. Ayo lanjut. Tapi bagaimana kalau kan ada orang yang bilang sebuah ide gila katanya. Ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal itu? Gini, menurutku kenapa ide itu bisa dibilang gila? Karena itu baru. Karena segala sesuatu yang baru itu pasti dibilang gila. Thomas Alva Edison dibilang gila, Einstein dibilang gila, Nikola Tesla dibilang gila. Paling beda. Semua para penemu itu dibilang gila karena baru. Tapi saya percaya bahwa manusia itu adaptif. Bakal ya waktulah yang berbicara menurutku ya. Kayak catatan seseorang. Wis. Iya. Oh iya, saya nonton tadi. Saya lihat. Jawaban. Nah ini salah satu hal yang kita ternyata punya konektivitas karena kita melihat hal yang sama. Sama. Iya kan? Itu salah satu ide yang kamu bilang tadi. Seperti itu kan? Iya nggak sih? Salah ya saya ya. Iya. Balik ke lab. Kalau menurutku gitu, ide yang gila itu karena baru. Karena manusia itu belum siap menerima hal-hal yang baru. Makanya dibilang gila. Menurutku. Kalau menurut nggak lucu lagi nih. Nah, silakan. Apa nih? Ide gila tadi apanya?
ide gila itu Yang ada beres. Atau Gila. misalkan kayak ada misalkan ODGJ mau ODGJ punya ide atau ide ODGJ lah, landing ide lah. Oke lanjut. Bahaya. Ide gila. ide itu disebut kebanyakan hal-hal baru itu disebut dengan gila. Nah, Gila. contoh ide gila nih yang paling baru. Lupa nama motornya apa, pokoknya di jembatan nih. Apa sih yang ini pokoknya ada spanduk motor kayak itu cuman tulisannya terbalik. Ada melihat? Tuh goblok kan lo. Goblok itu gila loh. Ada di apa sih yang sudah mampir kan Pak? Jembatan apa? Yang panas siring. Dewi Yang sana Merdeka. Jembatan Merdeka. Ya. Nah, di Jembatan Merdeka tuh yang di jalan apa? Jalan Pahlawan. Ya, Ada di pinggir jalan tuh baliho motor. Itu motor biasa, foto motor, latarnya putih, tapi di bawahnya ada tulisannya terbalik, tulisannya. nah menarik nih. Nah, ya. Itu sama halnya seperti yang hampir kita pernah lakukan. Kita pernah masang spanduk. Oh iya. Itu yang kita miringkan dengan sengaja kita miringkan spanduk itu untuk apa? Untuk menarik perhatian khalayak umum, sehingga dengan tadi kemiringan spanduk tadi otomatis orang melihat dan mengira kenapa nih spanduk kok masangnya miring, apa jangan-jangan bukan spanduknya aja yang miring tapi otaknya juga miring. kampusnya juga miring. Nah, padahal itu adalah salah satu sebenarnya trik. Nah, trik itu adalah salah satu ide juga. Ide yang muncul, ide yang kita pikirkan sehingga bisa kita lakukan dengan memberikan tadi. Nah, hal yang tadi itu aku rasa itu sengaja memang dibalik supaya akhirnya orang Notice tuh. Nah. notice. ternotis itu dan orang akan kebanyakan orang pasti mempermasalahkan itu Nah, kenapa milih sehingga tadi yang seawalnya orang itu tidak membaca jadi membaca, yang seawalnya orang tadi tidak memperhatikan jadi memperhatikan. Jadi punya positifnya atau negatifnya belum? Pokoknya itu. Nah, kalau menurut dari kesimpulan dua orang tadi gimana menurut Anda Bang Jebis? Yang bisa saya simpulkan dari kedua orang ini adalah Dari kedua orang Cuci piring dan digubah ke kiri. Nah, cuci piring aja pakai. Sebenarnya Anda ini apa profesinya? Magalan sih. saya nggak tahu juga sih. Oh, jaga pangkalan nggak? Pangkalan apa? Pangkalan bun. Pangkalan bun, orang pangkalan bun. Oh iya. Saya Aduh, orang pangkalan. Nah, ayo diserang orang pangkalan bun yuk. Kesimpulan Oh, iya. dua orang tadi, ayo. Kesimpulan Ayo, setengah jam nih. Waktu. ini adalah ide gila itu adalah sesuatu atau ide yang baru yang dihadapi masyarakat atau penemuan baru anggapan itu yang Telepon. tidak bisa diterima masyarakat atau hal baru. Nah, itu merupakan Nah. ide gila. Contoh ide gila lain. Ide gila lain. Misalkan ada yang mau memulai agama baru misalkan. Oh, itu ide gila itu. Iya kan? Kenapa? Kan kecuali agamanya Way down by the stream, how sweet it would seem once more just to dream. Jangan ngomongin gitu lah. Iya lah. Jangan lah ya. Kan bertanya pendapat saja. Oke, teman-teman. Silakan. Ya silakan teman-teman berbicara, kami mendengarkan karena rahasia. Oke, sudah 30 menit teman-teman. Sudah cukup. Silakan. YouTube. Kesimpulannya, Sebenarnya dari jawaban kita itu masih belum ada yang bisa menjawab ya. nah karena ini kesimpulan terakhir, karena kita ini sedang berada di teori yang namanya Nmap, tau lah? Ini North, kan tahu GTA gak? Main GTA apa sih pernah main GTA lo? Iya, iya. Ada N tuh lo, Nintendo saya. pasti pernah main GTA San Andreas. Iya. N tuh, nah kita tadi ada melontarkan beberapa pertanyaan. Kita anggap kayak main game lah gitu, main game GTA dari kota satu nih. Pertanyaannya adalah
dari mana sih munculnya ide itu? Tetap kita ada jawaban. Kita melihat kota satu, kita wah ini indah nih, jawabannya ada yang kreatif segala macam gitu kan. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, dari mana munculnya ide yang kita pikirkan tadi misalkan. Itu lagi ke kota 2, jawabannya makin meluas. Tapi kalau kita bicarakan lagi, itu lagi ke kota 3 makin menyempit. Terus kalau kita tanyakan lagi, kita bahas lagi, ya kita tadi menuju sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada jawabannya. Oh, jadi ini kita hipotesis ini menipu orang ya? Jadi intinya adalah kita dari awal tadi optimis mencari jawaban yang sebenarnya hasilnya adalah nihil. Jadi nihilisme itu pernah bukan dibahas lagi, tapi Dipraktikkan. dalam bukunya Friedrich Nietzsche. Waduh, kejauhan ya. Lanjut aja saja. Apa tadi? Saya nanti salah. Nanti saya salah ngomong saya. Apa tadi? Nah, jangan-jangan jangan-jangan kita yang sedang mencari jawaban, kan kita mencari jawaban kan nih. Mencari jawaban ini adalah kita punya semacam rasa excited, semacam rasa ingin tahu gitu kan. Jangan-jangan kalau kita misalkan sudah tahu jawabannya, kita malah kehilangan rasa kebahagiaan itu. Contohnya seperti kita waktu kecil membayangkan orang bekerja, wah nih happy, nih bakal happy. Tapi pas kita sudah menjalaninya, ternyata kebahagiaan itu hilang. Karena apa? Karena kata Socrates, filsuf ya. Kata Socrates, puncak tertinggi ilmu pengetahuan itu adalah ketidaktahuan. Kalau kata Charles Bukowski, semakin Anda banyak tahu, maka semakin tidak bahagia Anda. Kalau nggak tahu. Aduh. Kebetulan karena tadi bahasnya ide, lagu tentang presiden. Presiden mahasiswa bisa. Wahai Presiden mahasiswa. presiden. Ada lagunya loh, ada Marcella. Lu yang benar-benar aja lah ya. Terima kasih. Belum. Kayak kita reca. Hah? Steamy. Di Steamy. Ayo. Mana bawa nama instansi Ini aja. yang rancang tuh kita. Paduan suara dulu, kita ada paduan suara. Hah? Paduan suara. Apa, Cuk? Lagu nasional. Terakhir nih. Ya. Mungkin. Jangan Ini ini happy lah. yang happy. 17 Agustus tahun 4. Di kondisi seperti sekarang, lagu nasional yang paling cocok dengan kondisi sekarang adalah Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nobel and Me podcast Nobel and Me, di mana suatu saat kita akan dapat Nobel. Oke.